Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih bersama Aisari, channel Belajar Nahu. Hari ini kita akan menyempurnakan pembahasan kita tentang pola kalimat idhofah atau kata majmuk. Nah, pada bagian pengantar di pembahasan idhofah atau mudhof ilaih yang lalu, kita berikan tips bagaimana cara membedakan bahwa kata itu majmuk atau kata itu adalah kata sifat, yaitu dengan menyisipkan kata yang di antara katanya. Apabila ketika kita sisipkan kata yang di antara kalimatnya mengalami ketidakcocokan atau keanehan atau maknanya menjadi janggal, berarti itu adalah semestinya kata majmuk, karena kata majmuk itu tidak boleh ada sisipan di antara katanya karena merupakan satu kesatuan makna. Sedangkan apabila di dalam kalimat kita sisipkan kata yang tidak mengalami perubahan, maknanya tetap bagus, berarti itu adalah kata sifat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian terakhir, pola kalimat mudhof ilaih bertingkat atau ganda. Dalam istilah bahasa Indonesianya seperti contoh yang kita sajikan berikut. Misalnya ya, ini adalah halaman rumah sakit. Ini adalah halaman rumah sakit. Kalau kebanyakan kata majmuk itu biasanya terdiri dari dua kata ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga lebih dari dua kata. Misalnya ini tadi ya, halaman rumah sakit. Kemudian baju kepala sekolah baru. Polisi memeriksa mobil pengangkut batu. Nah, mobil pengangkut batu. Ayah sedang memperbaiki pintu kamarku. Nah, ini juga terdiri dari tiga kata ya, pintu, kamar, dan kata ganti ku, kata kepemilikan. Kemudian yang terakhir, Pak Pos mengantarkan barang pesanan Ali. Nah, kalimat-kalimat dari contoh-contoh ini memuat pola kalimat mudhof ilaih atau kata majmuk yang ganda, karena tidak hanya terdiri dari dua kata. Nah, bisa di sini contohnya adalah tiga kata. Nah, demikian pula juga di dalam pola kalimat bahasa Arabnya, pola idhofah ini juga bisa bertingkat atau ganda ya. Bagaimana rumusnya? Langsung saja kita lihat sebagai berikut. Kalian ingat baik-baik, jika ada isim yang diikuti oleh pola idhofah, maka polanya adalah idhofah ganda. Jadi sekali lagi, apabila ada suatu isim yang diikuti oleh pola kalimat mudhof ilaih seperti struktur berikut ya, maka kita bisa menentukan bahwa pola itu adalah mudhof ilaih bertingkat atau ganda. Hukumnya masih sama ya. Isim yang pertama mudhof, kemudian isim kedua disebut mudhof ilaih, tetapi dia sekaligus menjadi mudhof lagi, dan isim yang setelahnya itu adalah mudhof ilaih. Untuk hukumnya dan ketentuannya masih sama seperti ketentuan pola idhofah sebelumnya. Jadi intinya, apabila ada suatu isim yang diikuti oleh pola kalimat mudhof ilaih, berarti dia adalah mudhof ilaih atau idhofah ganda. Nah, agar tidak bingung, langsung saja kita periksa ke dalam contoh yang akan kita sajikan berikut. Misalnya, at-thaharah syartu sihhatis sholati. Bersuci adalah syarat sahnya sholat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata. Manakah yang berpola mudhof ilaih ganda? Kita lihat yang mana yang berpola mudhof ilaih. Yang berpola mudhof ilaih adalah ini ya, dua isim beriringan tidak beralif lam. Berarti ini adalah mudhof ilaih. Sedangkan sebelumnya ada isim juga. Nah, kemudian ini adalah isim yang diikuti oleh pola kalimat mudhof ilaih, maka otomatis ini adalah kalimat mudhof ilaih ganda. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana i'rabnya. Kita hitung dulu jumlah katanya tadi ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian jenis katanya
Isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad, isim mufrad. Kebetulan semuanya ini adalah isim mufrad. Nah, kemudian kita ke strukturnya. Isim di awal kalimat adalah mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Kemudian di sini adalah, ya, sisipannya adalah bersuci adalah syarat sahnya salat, berarti dia menjadi khabar. Hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah karena isim mufrad. Isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf. Mudhaf masih ingat tidak boleh tanwin, ya. Kemudian ini menjadi mudhaf ilaihnya. Yang pertama hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad dan sekaligus menjadi mudhaf lagi. Lalu dia tidak boleh kasratain, ya, karena dia adalah mudhaf. Kemudian as-shalah menjadi mudhaf ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena juga isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka bisa kita tentukan baris atau bacaan yang tepat, yaitu at-taharatu syartu sihhatis sholati. At-taharatu syartu sihhatis sholati. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Tidak boleh dibaca at-taharatu syartun sihatun sholati, ya, karena tidak sesuai dengan pola mubtada khobar dengan sisipan mudhaf mudhaf ilaih ganda. Contoh yang kedua, ghurfatu dhaifihim nazifah. Ruang tamu mereka bersih. Ruang tamu mereka bersih. Nah, yang manakah yang berpola mudhaf mudhaf ilaih ganda? Kita lihat, ya. Ini sudah pasti adalah mudhaf mudhaf ilaih karena dua isim beriringan tidak beralif lam, sedangkan isim keduanya adalah isim dhamir muttasil. Sedangkan sebelumnya adalah isim. Apabila ada isim yang diikuti pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih, berarti otomatis kalimat ini adalah mudhaf mudhaf ilaih ganda. Nah, untuk lengkap i'rabnya kita hitung dulu jenis katanya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian jenis katanya isim mufrad, isim dhamir muttasil, isim mufrad. Nah, kemudian strukturnya isim di awal kalimat juga mubtada, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad sekaligus jadi mudhaf. Kemudian dhaif menjadi mudhaf ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, tidak boleh tanwin, ya, ini. Kemudian himnya adalah mudhafun ilaih, hukumnya mabni ala sukun karena dia adalah isim dhamir muttasil. Ini adalah rumus mudhaf ilaih yang kedua, ya, dikombinasikan dengan mudhaf mudhaf ilaih ganda. Nazifah menjadi khobar, ya, mubtada, kemudian ini menjadi khobar, hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammatain karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini kita sudah bisa memberi baris atau bacaan yang tepat, yaitu ghurfatu dhaifihim nazifatun. Ghurfatu dhaifihim nazifatun. Ruang tamu mereka bersih. Ruang tamu mereka bersih. Tidak boleh dibaca ghurfati dhaifahum nazifatin, ya, karena tidak sesuai dengan struktur yang sudah kita bahas ini. Contoh yang selanjutnya, lan aquma amama babi idaratil mudarrisin. Aku tidak akan berdiri di depan pintu kantor para guru. Aku tidak akan berdiri di depan pintu kantor dewan guru, para guru atau dewan guru. Manakah yang berpola mudhaf mudhaf ilaih ganda? Kita lihat dulu yang berpola mudhaf mudhaf ilaih ini, ya. Alasannya adalah dua isim beriringan, tidak beralif lam, kemudian alif lam, berarti ini adalah mudhaf mudhaf ilaih. Sedangkan sebelumnya ada isim, ya. Nah, maka rumusnya berlaku apabila ada suatu isim yang diikuti pola kalimat mudhaf mudhaf ilaih, berarti kalimat ini adalah idhofah ganda atau mudhaf mudhaf ilaih ganda. Nah, bagaimana i'rabnya? Kita lihat, kita hitung dulu jumlah katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian jenis katanya lan huruf nasab, aqumu fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un atau sahihul akhir, ya. Amama huruf dzarab, babun isim mufrad, idaratun isim mufrad, mudarrisina isim jamak muzakkar salim.
Nah, lalu kita i'rabkan. Ini berarti adalah huruf nasab, maka setelahnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, sekaligus sudah ada pelakunya ya. Alif ini adalah dhamir ana. Amama adalah huruf dzarab, maka setelahnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, tidak boleh tanwin. Al-idarah mudhafun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad, dia juga tidak boleh tanwin karena dia menjadi mudhaf. Dan terakhir adalah mudhaf ilaih yang kedua, hukumnya majrur, ciri i'rabnya adalah ya karena isim jamak muzakkar salim. Nah, dari struktur ini maka sudah dapat kita lihat i'rab atau baris yang lengkap, yaitu lan aquma amama babi idaratil mudarrisina. Lan aquma amama babi idaratil mudarrisina. Saya tidak akan berdiri di depan pintu kantor dewan guru. Jadi ini adalah pola kalimat nasab mansub jumlah fi'liyah dengan kombinasi jar majrur serta mudhaf ilaih ganda ya. Nah, jadi sudah bervariasi beberapa pola kalimat. Nah, bagaimana bisa dipahami? Untuk lebih terampil dalam memberi i'rab, silahkan kalian latihan mengi'rab dari contoh-contoh yang kita sajikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir kesimpulannya bahwa selain dari 5 ini ya, bisa juga kalau kita terjemahkan semua kalimat yang layak menjadi kata majmuk, maka di dalam bahasa Arab juga bisa menjadi pola kalimat mudhaf ilaih. Jadi tidak hanya 5 itu, kalian bisa mengingat kembali bahwa semua kalimat bahasa Arab yang bisa diterjemahkan menjadi kata majmuk, baik itu 2 tingkat atau dua kata maupun lebih ya, maka dia juga bisa berpola menjadi mudhaf ilaih dalam istilah ilmu nahwu. Nah, kita cukupkan bahasan untuk pembahasan mudhaf ilaih ini pada 5 struktur ini saja ya. Akan datang kita bahas materi baru tentang pola man'ut na'at. Jangan lupa berlatih serta menambah kosakata agar kalian lebih terampil serta kemampuan dalam mengi'rabnya bisa meningkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.